bagaimana pengalaman menjadi seorang tutor di FTI dan bagaimana cara Mas Raul ini belajar matematika yang sangat chaos itu dah. Pengalaman nutor anak FTI ya. Nutor anak FTI itu apa ya? Unik gitu. Maksudnya kalau misalnya nih, gue milih soal yang gampang. Ada aja gitu kadang yang kayak merasa kayak ini mah kegampangan. Ada aja yang merasa kayak aduh ini susah gitu. Jadi susah juga gitu buat tutornya kayak nentuin yang pas gitu. Kayak aduh gue mau bahas soal yang mana ya? Apa ya kayak takarannya tuh mau yang segimana soalnya gitu. Terus kalau gue ngejelasin pun ya itu dia, kadang kalau gue ngejelasin misalnya materi yang gampang, ada yang kayak nanyanya tuh udah nge-skip gitu loh. Kan gue kalau ngajar suka berurut kan. Nah biasanya suka ada yang kayak nanya tuh udah nge-skip kayak ke subbab yang setelahnya. Gue belum selesai padahal. Tapi kalau yang gampang itu nggak gue kelarin, karena pasti ada yang bingung juga. Jadi gue suka kayak kadang juga bingung juga ini mau gimana ya. Ya karena orangnya beda-beda ya. Misalnya setiap orang juga beda-beda gitu ya. Nah cuman itu ya sih kalau dibilang struggle-nya tuh bukan pas penyampaiannya, lebih kayak pas persiapannya ya. Kayak kita mikirin tipe soal yang mana yang mau dipakai dibahas atau materi apa yang mau dibahas tuh. Karena kalau cara penyampaian mah maksudnya anak-anak FTI biasa aja lah. Maksudnya bukan yang tipe yang kayak apa ya, bukan tipe yang kayak bocah yang kayak harus vibes-nya fun biar ngerti gitu ya, tapi dibawa serius juga tetap ngerti gitu penyampaian materinya. Tapi kalau pemilihan materinya tuh yang biar memenuhi memenuhi kebutuhan massa dan apa namanya tuh tidak membosankan tuh, itu yang kalau kata gue ribet gitu. Terus kalau buat apa ya cara belajar ya, sejujurnya cara belajar gue tuh belajar tuh dipicu gara-gara gue jadi tutor. Misal nih gue ada jadwal tutor mingguan, minggu ini subbab A nyampe C gitu. Nah terus gue mikir gitu, gue belum bisa yang mana. Misalnya gue belum paham dulu yang B sama C. Nah gue belajar di situ. Jadi sebenarnya cara belajar gue tuh apa ya? Gue tuh belajar tuh dipicu gara-gara gue jadi tutor. Terus kalau caranya kayak how to belajar tuh gue nggak terlalu ini. Gue tuh biasanya tuh nggak ngeliat teori dulu, tapi gue langsung ke rumus. Let's say kita ngebuka soal tutorial gitu. Nah itu gue kerjain dulu semampu gue gitu. Kayak gue kerjain aja semampu gue. Misalnya subbab A sampai C gue cobain dulu. Let's say di subbab B dan C gue struggle gitu ya. Gue A kelar tamat gampang, B C gue struggle. Nah disitulah gue baru mulai melakukan apa namanya tuh baca PPT dosen atau enggak baca dari Pursel gitu. Tapi kalau misalnya A nyampe C gue masih aman, ya udah gue aman aja. Jadi cara belajar gue tuh gue bukan baca buku, baca teori, baca rumusnya dulu baru ngerjain soal, tapi gue tuh ngerjain soal dulu. Kalau bagi gue ada yang membingungkan, baru gue baca teorinya gitu, biar nggak double gitu belajarnya. Kalau cara belajar gue gitu sih biasa aja ya, nggak aneh-aneh. Terus ada ini, bagaimana keseharian dari Mas Raul ini yang kelihatannya kan kayak sibuk banget dan bisa keseharian pas masih kuliah kan, bukan sekarang udah libur kan? Iya. Dulu ya. Ya sibuk gue sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuman akademik, terus kayak kuliah, terus kayak paling jadi tutor gitu. Beberapa kali gue ikut kepanitiaan semester 2 ini, tapi nggak terlalu chaos juga ya kepanitiaannya. Kehidupan sehari-hari ya mungkin gue tuh udah punya kayak jam pasti gitu loh, kayak kayak mood tuh gue tuh dari pagi nyampe sore, dan sore ke malam tuh beda. Jadi kayak misal nih, let's say gue punya di hari itu gue punya 2 tugas yang harus gue kerjain. Gue bakal ngerjain itu jam 7 malam ke atas. Jam 7 ke atas, jam 7 gue baru mulai kerjain. Padahal let's say gue udah kelar kelas dari jam 5. Nah tapi gue tuh kayak udah punya jadwal aja gitu. Kayak gue tuh kalau moodnya tuh kalau pengen ngerjain tugas atau pengen belajar tuh harus jam 7 ke atas. Kalau nggak jam 7 ke atas tuh kayak belum ada mood gitu loh, kayak pengen. Jadi kayak walaupun jam 5 udah kelar kelas, itu gue nggak langsung nugas. Gue kayak nunggu dulu, santuy dulu, makan dulu, YouTube dulu gitu. Ngapain dulu, jam 7 baru gue mulai belajar gitu. Gue
Terus ya gitu-gitu aja sih, misalnya seharian gue ya kalau nggak kuliah ya nugas gitu. Kalau tugas, terus kayak kalau nggak tugas ya paling ngegabut aja gitu. Dibilang sibuk banget juga enggak ya. Jadi biasa aja gitu. Dari Raul apa ada tips-tips cara kayak belajar tidak? Belajar apa? Belajar matematika ya berarti ya? Ya belajar apapun lah. Kalau kayak ini mungkin gue ambil perspektif dari matematika aja ya. Kalau matematika sih kalau menurut gue belajar tuh obviously lu jangan cuma baca rumus atau baca PPT atau baca buku aja, lu harus exercise juga ya. Latih kemampuan lu dengan melatih pakai soal tutorial gitu ya. Nah, tapi lu jangan ngerepetitif, maksudnya kalau lu merasa udah bisa suatu tipe soal, lu jangan ngulang-ngulang tipe soal itu terus, lu cari tipe soal yang lain. Pokoknya intinya kalau lu mau latihan tuh, lu harus banyak-banyakin apa jenis-jenis soal. Kayak lu jangan pengennya soal-soal yang lu udah bisa, cari soal yang pertama kali lu lihat tuh lu kayak bingung gitu. Kayak misal nih, gua mau belajar, terus let's say gua ambil buku matko buat buka soal latihan. Let's say gua mau belajar subbab apa, kan matko kan dibagi per subbab gitu kan soal latihannya kan. Nah itu biasanya gua skimming dulu tuh, gua baca dulu sekilas semua soalnya. Terus gue lihat lu yang mana yang pertama kali kayak ketika gue lihat soalnya tuh gue kayak gue nggak tahu nih cara ngerjainnya gimana. Nah itu yang pertama kali gue kerjain gitu. Jadi harus mencari tantangan lah intinya gitu. Jadi latihan soal ya, tapi jangan sembarang soal yang lu latih. Maksudnya latihan soal tapi jangan soal yang gampang ibarat gitu. Harus soal yang pertama kali lu lihat tuh lu nggak ngerti caranya gimana. Harus lu kayak mikir baru ngerti caranya gimana gitu. Kalau dari gue gitu sih. Terus oh ya, kita buka sesi pertanyaan dari yang lain. Apakah ada yang bertanya ke Mas Raul perihal apapun itulah? Ya, apresiasi dulu lah, kayak mungkin gue sekalian mewakili anak-anak resort kayak ngucapin terima kasih ke Raul udah mau meluangkan waktunya ya, boleh. Sorry banget nih kayak meskipun tanpa persiapan. Ya, emang kita terlalu matang persiapan kita benar-benar, jadi ya aja. Santai. Tapi ya gue terima kasih banget. Terus ya kalau misalkan disimpulin berarti tadi tuh kayak lu tuh cara belajar ya lu dari skimming dulu semuanya, dari kayak lu soal yang ada, terus lu lihat nih yang mana yang masih yang kira-kira menantang atau bingung gitu, lu fokus ke sana gitu ya. Iya. Bener ya sih? Gitu ya. Oke. Mungkin biar tambah seru, gue sini sih, gue ada mau clarify beberapa statement yang mungkin lu bisa ngasih pendapat lu di sana, atau mungkin lu bisa bilang kayak itu menurut gue salah, menurut lu bener gitu. Iya. Oke. Yang pertama nih, lu setuju gak sih kalau misalkan pas kita belajar itu kita sambil nyatet? Gimana menurut lu? Pas belajar sambil nyatet maksudnya nyatet? Maksudnya bukan di kelas nyatet gitu, maksudnya kayak belajar sendiri, bukan dengerin dosen. Ya, berarti belajar sini tuh maksudnya belajar pas kuliah gitu. Oh, jadi pas kelas gitu, pas dosen ngajar lu nyatet gitu. Yoi. Sebenarnya apa ya? Gue kurang suka sih kayak gitu. Soalnya fokus lu jadi kebagi dua gitu. Kan kayak apa ya? Gini. Setiap perkataan tuh harus lu cerna. Maksudnya kalau lu nyatet dengerin sambil nulis itu berarti apa yang lu denger lu langsung tulis. Selesai dosen ngomong ABC lu langsung tulis ABC. Nah, tapi gua tuh lebih suka ketika dosen ngomong tuh lu cerna maksudnya apa gitu. Maksudnya lu lu cerna. Jadi kayak gue lagi mikir contohnya misal misal gini, dosen ngomong cara kita let's say membuktikan bahwa fungsi fx itu fungsi genap, kita coba nilai f negatif x. Ketika f negatif x sama dengan fx, maka fungsi itu genap. Nah, kalau lu dengerin sambil nyatet kan biasanya lu kayak ya udah gue tulis aja yang apa dosen gue bilang kan. Kalau syarat untuk genap, syarat buat suatu fungsi dikatakan fungsi genap tuh f min x sama dengan fx. Nah, cuman kalau gue tuh biasanya kalau di kelas tuh kalau dosen ngomong kayak gitu, gue coba cerna terus gue explore lagi. Jadi kayak
misal gue mikirin kayak fungsi-fungsi apa aja yang genap, gue cobain satu kayak fungsi sin, cos, tan, secant, terus gue cobain len, logaritma gue cobain, fungsi eksponen gue cobain, fungsi-fungsi yang aneh-aneh bentuknya gue cobain. Jadi kayak gue mengeksplor sendiri di kepala gue gitu. Jadi ketika dosen mengajar tuh, kepala gue tuh bukan buat mencatat, kepala gue tuh dipakai buat gue mengeksplor perkataan dosen gue di apa gitu. Kayak gue coba cerna lebih lanjut lagi gitu. Jadi kalau gue sih bukan yang suka nyatet ya, karena pertama akhirnya juga catatan lu bakal mirip sama PPT dosen lu, dan semuanya juga udah ada di Purcell, jadi kayak double work, jadi kayak rada useless juga sih kalau buat gue gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Berarti kalau misalkan disimpulin, kalau menurut Raul, kalau pas belajar itu benar-benar dipakai untuk mencerna ataupun eksplorasi lah ya. Ya, jadi fokus benar-benar fokus gitu. Ya. Oke. Nah, pernah nggak Raul kayak terdistraksi gitu sama hal lain lah, misalkan kayak HP atau apa saat kuliah gitu? Nah, dan caranya mengulangi itu gimana kalau Raul? Pernah sih, ya itu kan normal ya, karena HP ada di sebelah gua. Jadi kayak, ya masa HP sebelah gua bukan cuman gara-gara buat gua mencari distraksi, cuman kan bisa aja ada urgent, kayak misalnya tiba-tiba ada something yang urgent banget gitu, yang kayak misalnya ada seorang yang sakit atau ada yang kabar buruk gitu kan, jadi gue taruh HP sebelah gue gitu. Nah kalau ada distraksi tuh ya kadang terdistract, tapi kayak kayak lo kayak sadar diri aja lah, maksudnya kalau udah ke distract tuh lo jangan terlanjur terdistract terus-terusan. Jadi kayak lo sadar diri aja kayak ini gue malah jadi nggak dengerin nih, ntar gue malah jadi nggak paham materinya gitu. Karena gini, gue tuh tipe orang yang malas. Lu bayangin, lu udah ngabisin, let's say gini, materi yang akan diajari dosen hari itu bab 1. Bab 1, dosen ngajar dalam waktu 2 jam. Bayangin, lu udah ngabisin waktu 2 jam buat dengerin dosen, terus lu nggak ngerti, terus lu malam-malam lu review lagi materinya. Let's say lu ngabisin waktu review mandiri 1 jam gitu. Itu kan berarti total ngabisin 3 jam gitu. Lebih bagus lagi, kalau selama 2 jam ini, lu kelar-kelar 2 jam tuh udah paham materinya. Jadi nggak bakal double work lagi kan. Nah, gue biasanya kayak ngomong ke diri sendiri aja gitu kayak kok gue jadi ke distract nih, gue harus fokus lagi nih, gue malas belajar lagi, ntar di luar kelas gue harus belajar mandiri lagi, gue pengen udah paham, keluar kelas gue harus pengen paham gitu. Biasanya gue kayak sadarin diri aja lah, maksudnya sadar diri aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu bosan, paksa aja biar nggak bosan. Misal minum kopi gitu biar nggak ngantuk. Kalau gue sih minum air putih juga udah nggak ngantuk ya, masa nggak usah kopi gitu. Atau nggak misal lo kayak ya itu dia kayak sambil minum, gue rasa aman gitu ya. Kalau kata gue ya kayak nge-pep talk diri sendiri aja gitu loh, kayak biar jadi fokus lagi gitu, back to the work gitu aja sih kalau dari gue ya. Oke, menarik banget sih. Soalnya kalau dari gue sendiri biasanya gue udah lempar gitu tapi gue kayak jauh-jauh gitu, jadi nggak terdistraksi. Iya kan, soalnya gampang banget kayak ada notif masuk sekali kan udah ganggu buat gitu. Oke, itu ya. Terus selanjutnya gue ingin nanya nih, ketika dosen lu tuh nggak cocok sama cara belajar lu, itu bakal apa nih lo? Kayak apa di 1 semester itu Raul akan tetap ngikutin dosen atau belajar mandiri aja? Jadi maksudnya kayak pas kuliahnya itu dipakai untuk belajar mandiri gitu. Karena kan kalau online itu sangat memungkinkan gitu. Maksud lo kayak ini ya, kayak kalau cara penyampaiannya kayak nggak connect sama gue gitu ya? Ya, ketika dosen kurang cocok sama kita, itu sebaiknya kita tetap dengerin dosennya, meskipun kita entahlah ada materi yang masuk otak kita atau enggak. Atau yang kedua, kita belajar mandiri aja sesuai dengan preferensi kita, misalkan di YouTube, ATVB Santuy dan sebagainya gitu. Kalau gua sih maksudnya emang ya kita kan nggak bisa menjamin cara semua orang ke kita tuh sesuai dengan kemauan kita ya. Bisa aja kayak ada yang kita pengennya kayak gini, orang itu seperti itu gitu. Kita pengennya gimana, dosennya ngajarnya gimana gitu. Itu kan nggak bisa kita kontrol ya, dan nggak bisa kita pilih juga gitu ya. Kalau gua sih biasanya tetap ngedengerin aja sih. Maksudnya kayak ngedengerin dosen tuh bukan buat, maksudnya kalau di kelas mah gue tetap ngedengerin, nggak kayak gue cabut dari kelas ya. Maksudnya di kelas hanya untuk ya maksudnya
separah-parahnya lu nggak ngerti, pasti ada yang nempel kotak lu lah. Selama itu tuh lu emang berniat untuk menempelkan itu ke kepala lu gitu. Maksudnya kayak seburuk-buruk apa, kayak separah-parahnya nggak apa ya, kayak let's say lu cuman ngerti 5% gitu. Itu kan sebenarnya udah lumayan ya. Nah, kalau gue sih biasanya apa ya, ya walaupun mungkin gue nyadar ya kayak ya gue cuman ngerti 5% nih, tapi maksudnya ya itu mah gue tetap dengerin kayak di kelas tuh, gue tetap dengerin aja sesuai apa ya, untuk sekedar untuk etika aja sih, untuk adab lu aja lah. Kayak ini ada yang ngejelasin, masa lu diemin gitu, apa masa lu nggak dengerin gitu ya. Itu mas untuk etikanya adab aja sih, kayak ngedengerin dosen tuh gitu. Nah tapi let's say dari setelah lu dengerin full, lu cuma ngerti let's say 5%-nya atau 10%-nya gitu dari materi yang dipelajarin. Nah gue tuh biasanya nge-review ulang, tapi ya gue itu nge-review ulang sendiri ya, jujur aja ya. Nyampe detik ini kayak gue belum pernah nonton video TPB Santuy satupun gitu, atau video dari YouTube tentang apa, tentang materi tuh kayak gue belum pernah. TPB Santuy pun kayak gue nggak pernah nonton gitu. Jadi kalau gue sih biasanya ini sebenarnya preferensi ya, orang-orang kan ada yang kayak sukanya TPB Santuy, ada orang yang sukanya channel YouTube apa, ada orang yang kayak apa. Kalau gue sih lebih tipe yang biasanya tuh baca ulang PPT sih. Gue baca ulang PPT, tapi kan PPT itu kan ringkas ya. Nah gue sembariin sama baca buku, jadi kayak PPT-nya ringkas, terus kayak kalau mau lebih rinci lagi gue baca buku textbook Holiday atau enggak Purcell atau ya gitu-gitulah, buku textbook lah pokoknya. Intinya gue review mandiri sih. Review mandirinya tuh bener-bener sendiri, nggak kayak dengerin TPB Santuy, enggak gitu, bener-bener sendirian aja gitu, kayak ngomong sama diri sendiri aja gitu. Gitu ya sih kalau dari gue. Oke, berarti kalau misalnya ditarik kesimpulan, ya intinya kita dengerin aja ya, pasti ada aja sesuatu yang bisa diambil gitu kan. Iya. Bener ya? Ya. Oke, bener juga sih, karena ya bagaimanapun kita kan nggak bisa nolak juga kan, maksudnya itu memang dosen kita gitu, apalagi nanti di jurusan gitu ya. Ya deh, mudah-mudahan menjawab juga. Terus yang ketiga, yang ketiga atau yang keberapa? Gue lupa. Ini deh, kalau dari Raul sendiri, preferensi Raul kan ada 3 ya, biasanya 3 yang dijunjungkan di dunia masa perkuliahan ini gitu ya, menurut beberapa orang. Itu ada yang pertama akademik, yang kedua prestasi, yang ketiga organisasi. Oke. Nah, kalau misalkan Raul disuruh milih, itu milih apa? Maksudnya misalkan disuruh milih 2, itu Raul akan pilih apa? Atau pertanyaan yang mungkin lebih bisa menggambarkan itu, Raul setuju nggak sih jika ada statement yang bilang dari 3 gue harus milih 2? Iya, dari 3 itu lu harus milih 2, karena kalau lu milih ketiga-tiga ya, lu tuh bukan apa ya, mahasiswa pada umumnya lah kayak gitu. Kebayang ya pertanyaannya? Gua ngerti. Ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan apa ya? Ya masa ini jawaban apa ya? Tergantung sama orang-orang, opini mereka gitu ya. Cuman kalau dari gua tuh ya, logikanya tuh sederhana. Gini deh, ya gua coba nanya Gir deh. Gini Gir, misal gua ngasih lu nasi ayam, gua ngasih lu sepaket nasi ayam McD, gua ngasih nih secara sukarela, gua nggak minta lu bayar nih Gir buat lu gitu. Ama bandingan kalau lu beli itu sendiri. Let's say posisinya, kondisinya dua-duanya lu tuh udah setengah kenyang. Jadi ibarat lu tuh kayak kalau mau lu abisin menu makanannya, lu harus maksa biar diri lu kayak lu harus sampai kenyang nyampe lu sakit. Ada nggak sih lu orang pernah nggak sih kayak lu orang makan tapi kenyang banget nyampe kayak perutnya sakit gitu, kayak kenyang parah. Nah, let's say lu harus milih salah satu Gear. Lu lebih milih paksain kenyang di makanan yang lu bayar atau lebih milih paksain kenyang di makanan yang lu nggak bayar? Mungkin paksain kenyang buat yang gue bayar sih, karena lu bayar kan? Iya. Nah sekarang logikanya sama aja. Organisasi, prestasi, kuliah, yang lu bayar yang mana? Kuliah dong. Lu bayar 12,5 semester. Nah otomatis gue periode pertama gue kuliah. Selain karena gue bayar, itu pun bukan duit gue, itu duit orang tua. Maksudnya orang tua lu bayar 12,5 buat lu kuliah. Terus lu lalain kan apa ya? Ya kasihan juga, dan secara ekonomikal itu kan kayak loss, kayak rugi gitu kan.
kayak udah bayar 12,5 lu nggak dapat apa-apa di kepala lu gitu. Sayang aja gitu ya duitnya gitu kan. Bayar mahal-mahal ya nggak tahu ya, mungkin dari kayaknya ada yang beasiswa jadi murah banget, tapi kalau buat yang harga normal apalagi yang mandiri itu kan mahal ya. Jadi kayak sayang aja gitu kalau udah bayar mahal-mahal tapi lu nya nggak memanfaatkan secara maksimal. Jadi kalau gua yang pertama gua ambil itu adalah apa namanya itu? Kuliah gitu ya. Nah, karena Tigiri Junior milih 2, berarti pilihannya kan cuma ada 2 lagi ya, prestasi atau enggak organisasi. Nah, kalau dari gua sebenarnya tuh apa ya? Kayak kalau dari gua tuh ini, sebenarnya kalau kita bilang yang lebih gampang yang mana, gua rasa lebih gampang organisasi daripada prestasi. Masa kayak buat lo mendapatkannya gitu ya, kayak buat lo masuk organisasi tuh menurut gua lebih gampang daripada lo menang lomba. Nah, tapi apa ya? Kalau gue disuruh milih ya, kalau gue bakal memilih organisasi hanya karena biar menambah kenalan gitu. Hanya buat menambah kenalan aja sih. Tapi bukan berarti gue bilang prestasi nggak penting ya. Kayak lomba-lomba gitu pun penting juga gitu. Cuman ya sebagai manusia sosial, gue rasa kenalan sama orang juga penting gitu. Jadi kalau gue disuruh milih, yang pertama gue kuliah, kedua organisasi. Oke. Tapi tadi ada statement lu yang menarik banget sih buat gue, kayak apa yang lu bayarkan itu yang lu harus perjuangkan gitu kan. Iya. Intinya kayak gitu ya. Itu gue baru kepikiran juga sih. Iya, mungkin banyak dari kita kayak kadang suka nggak mikir ke arah sana karena kita nggak bayar langsung ya, orang tua kita yang bayar kan. Iya. Tapi bayangkan aja kalau lu udah bayar 12,5 sebulan cuman semester buat lu nggak ngerti apa-apa dan lu lalai, kan sayang duitnya gitu. Jadi kayak ya gitulah gue mikirnya. Oke. Nah, tapi ini nggak apa-apa kan, kayak gue diskusi gitu malu di sini. Ya nggak apa-apa, santuy. Nah, lu setuju nggak sih kalau misalkan kita cuma bisa milih 2 gitu? Kenapa nggak kita bisa ketiga-tiganya sekalian gitu? Gue rasa bisa. Itu apa ya? Kayak apa namanya tuh? Kayak itu tuh kayak kemampuan apa ya? Kayak apa ya, kayak ibarat tuh lo mencoba apa ya, itu kan kemampuan lo membagi waktu ya, maksudnya. Aduh, gue lupa, gue baru kemarin kayak denger quotes, bentar gue coba pikirin sebentar dulu ya. Apa ya, kayak ini gue punya apa, gue kemarin dapat apa, gue nonton video TikTok. Gue emang orangnya suka buka TikTok, terus ada video TikTok yang ngomong ke gue kayak, let's say lo orang lo gue kasih duit gitu ya tiap hari, let's say gue kasih lo duit 50 juta gitu ya, tapi duitnya harus lo pakai hari itu. Jadi kalau misalnya lo cuma pakai 30 juta, kan berarti lo punya sisa 20 kan. Nah, besok itu duitnya hilang. Ibarat lo kayak punya kuota lah, kuota internet kan kalau sebulan nggak dipakai kan hilang. Tapi besoknya lagi gue bakal ngasih, jadi tiap hari gue bakal kasih 50 juta. Tapi tiap besoknya langsung hilang lagi duitnya. Jadi kayak ngeriset gitu duitnya, nggak bakal lo bisa simpan. Jadi beda gue tabung gitu, enggak, lo bakal habis terus. Nah itu kan berarti apa ya, bakal mendorong lo buat oke, gue harus manfaatin sebagus-bagusnya duit gue gitu hari ini gitu ya. Nah itu tuh sama aja kayak kehidupan kita gitu. Setiap hari itu kita dikasih 24 jam gitu kan. Dan besok juga bakal 24 jam, besoknya juga sampai kapanpun sebelum kita meninggal pun bakal 24 jam tiap hari. Tapi kenapa kita masih nyisa-nyisain waktu kita gitu? Padahal kita kan waktunya udah pasti 24 jam. Jadi kayak dapat tiga-tiganya tuh selalu bisa, sangat bisa. Dan gua rasa nggak sedikit orang yang bisa. Walaupun kalau kita hitung secara statistik, secara data, kayak paling cuman berapa persen dari ITB anak ITB yang bisa kayak gitu ya. Tapi kalau dibilang kenapa harus milih 2, kenapa nggak tiga-tiganya, ya emang bener. Karena kita tuh pasti bisa tiga-tiganya. Hanya dari komitmen dan cara kita mendapatnya tuh kita cara kita membagi waktu kita mungkin nggak mendapat tiga-tiganya gitu. Karena fokus kita kan berarti harus kebagi 3 ya. Kan menang lomba tuh kan nggak gampang ya. Kayak gitu sih kalau kata gue ya. Iya. Berarti memang apa ya, dari kita sendiri juga harus ini nggak sih, kayak kita nentuin dulu, kayak kita ngeliat diri kita bagaimana gitu posisi kita kan. Kalau misalkan kita memang prefernya di organisasi sama akademik, ya berarti kita harus fokus sana juga gitu kan ya. Tapi gue ada sedikit referensi. Jadi ini ada yang bilang dari, gue inget kata-kata dari foundernya Aja Gerak. Kalau saya Aja Gerak, gue coba pernah dengar tapi gue nggak tahu isinya. Iya.
Nah itu tuh beliau bilang ketika lu punya prestasi itu sebenarnya juga bisa ngangkat akademik gitu loh. Ini kita saling sharing aja gitu ya. Jadi ketika lu punya prestasi itu bisa ngangkat akademik juga. Jadi kayak misalkan nih lu ikut lomba gitu prestasi, nah itu di dosen lu tuh akan membantu juga. Nah jadi ada dua nih founder dari Agile tuh ada 3 sebenarnya sih. Tapi 2 yang punya preferensi beda. Yang satu Kak Aldian, kita tahu semua Kak Aldian kan ya. Kak Aldian tuh nganggapnya kita cuma bisa milih 2 dari 3 itu. Sedangkan si founder utamanya Haikal ini bilang kalau kita bisa ketiga-tiganya dengan cara pakai prestasi itu. Dari prestasi itu akan mengarahkan akademik gitu sih. Nah kalau menurut lu gimana lo? Kira-kira lu setuju nggak sama statement si Bang Haikal itu? Sebenarnya gue setuju yang bilang prestasi bisa ke akademik, tapi gue kurang suka dengan mengatakan bahwa kalau prestasi dosen bakal ngebantu lo, itu kayak ibarat lo ngemis gitu ya. Maksudnya gue tuh lebih sukanya maksudnya prestasi bakal bawa akademik gini. Lo tuh kalau bisa menang lomba yang berbobot ya, bukan lomba kayak maksudnya lombanya tuh yang sejalan sama kuliah ya, bukan misalnya lo menang lomba stand up comedy gitu, itu kan lumayan tidak sejalan dengan kuliah kita kan. Tapi let's say lo menang lomba yang sejalan dengan kuliah, itu menunjukkan bahwa lo tuh pintar gitu. Maksudnya lo tuh nggak sembarang orang gitu. Maksudnya kalau lo let's say bisa menang lomba berdebat gitu, itu kan critical thinking, argumentasi, public speaking gitu, itu kan lumayan sejalan ya dengan kita kan, kayak harus bisa berpikir secara kritis gitu kan. Dan itu tuh menunjukkan bahwa lo tuh pintar. Jadi emang lumayan aneh ya. Jadi emang sebenarnya tuh akademik dan prestasi tuh kayak ibarat 2 level yang berbeda gitu. Maksudnya gua rasa kalau lo menang lomba dan lombanya tuh sejalan dengan akademik lo, berarti lo tuh pintar gitu. Simpelnya gitu, lo tuh pintar, lo gak mungkin bodoh gitu. Lo tuh pasti pintar. Hanya saja mungkin lo belum bisa menemukan cara mengaplikasikan kepintaran lo itu di akademik. Mungkin saja karena beda passion. Maksudnya gini, matematika, fisika, kimia, tiga-tiganya itu sama-sama butuh kemampuan problem solving gitu ya, memecahkan masalah yang kompleks gitu. Tapi sedikit orang yang bisa tiga-tiga jago gitu, karena dasarnya tuh ilmunya beda gitu. Tapi kalau lu udah ngerti dasarnya, harusnya kemampuan problem solving lu tuh bisa dipakai di ketiga-tiganya. Kayak workflow otak lu buat menyelesaikan masalah tuh harusnya bisa dipakai ketiga-tiganya gitu. Jadi kayak emang kalau dibilang tadi akademik prestasi itu sebenarnya kayak nyangkut gitu loh. Kayak kalau akademik lu pintar, lo ada kemungkinan bisa menang prestasi juga. Kalau dapat prestasi, harusnya akademik lu pintar juga gitu. Kalau itu nggak sejalan, berarti entah prestasi lu tuh nggak sejalan dengan akademik lu, atau enggak memang lu belum bisa menerapkan si skill yang lu punya buat lomba, malah nggak dipakai buat di akademik gitu. Entah mungkin memang keinginan orangnya atau bagaimana gitu. Tapi kalau menurut gua sangat bisa tiga-tiganya bisa. Masa banyak lah kita dapat apa ya? Banyak lah cerita orang-orang yang kayak gitu, cerita-cerita orang yang kayak suka muncul fotonya di Instagram yang kayak nama Instagramnya tuh let's say mentor sukses atau jalan sukses gitu. Terus kayak inilah kisah siapa gitu ya, mahasiswa ini terus kayak dikasih tahu dia orang gimana. Itu kan ada gitu loh, orang pasti pernah baca lah. Gua nggak tahu siapa yang lo baca, tapi pasti lo pernah baca, dan itu kayak bukti nyata aja gitu kalau ada yang bisa kayak gitu aja sih. Iya, gue setuju sih sama statement yang prestasi sama akademik tuh saling sinkronisasi gitu kan ya, saling berhubungan. Iya. Oke, mungkin lagi satu deh yang belum tanya ini, sebelum mungkin ada yang lain nanti bakal nanya atau gimana. Pernah nggak sih kayak kita tuh misalkan udah fokus nih, udah belajar, udah serius, akhirnya biasanya perkembangan kita akan melesat gitu ya, akan melesat naik. Tapi ketika udah di fase tertentu, kita tuh ngalamin fase dip gitu loh, fase yang dimana kita ngerasa kayak udah nggak begitu smart lagi, udah nggak ngerasa paling yang tidak berkompeten di bidangnya yang kita mau fokusin, dan akhirnya di fase dip itu kita nyerah gitu. Akhirnya kita nggak nyampe ke fase yang dimana istilahnya kita bisa profesional lah di bidangnya itu. Jadi maksudnya kayak lo nyadar lo nggak bakal bisa bagus ya, jadi kayak udahlah nyerah aja gitu ya. Ya, jadi ketika kita fase belajar gitu ya, kan biasa percepatannya naik tuh ya, karena baru ada motivasi gitu, semangat.
akhirnya kita perkembangan kita dalam belajar mempelajari suatu hal yang baru itu cepet itu. Tapi pasti ada aja fase, menurut gue ya, dari pengalaman gue sendiri, ada fase dimana kita bakal turun, kita bakal stuck gitu ya. Mungkin lebih gampang kita sebut di fase stuck ini untuk lanjut kembali gitu ke kita maju dalam mempelajari hal baru tersebut. Nah, kalau dari Raul sendiri pernah nggak gitu? Misalkan belajar kalkulus gitu kayak stuck gitu, nggak berkembang lagi nih, tapi gimana cara Raul untuk bangkit lagi dari fase-fase stucknya itu? Gini, kalau gue orang yang berpegang prinsip bahwa lu tuh nggak mungkin pintar semua hal, karena ilmu tuh sekarang udah sangat besar ya. Kita jangan ngomongin ilmu ketika zaman Yunani kuno gitu ya, yang kayak misalnya Aristoteles bisa nguasain berbagai ilmu gitu ya, namanya muncul di semua buku kan. Kalau kalian SMA kayak menurut Aristoteles gitu kan, semua buku ada nama dia gitu. Menurut Pythagoras itu semua buku pasti ada gitu. Nah, kita jangan samain zaman mereka ya. Zaman mereka kan ilmunya masih ilmu tuh belum berkembang seperti sekarang. Jadi sangat mungkin lu bisa menguasai semuanya. Nah, cuman zaman sekarang kan susah ya. Apalagi level kuliah gitu. Level SMA boleh lah mungkin, karena SMA kan menurut kita jago semuanya. Tapi kalau level kuliah kan belum tentu ya. Kayak lu bisa paham atau ngerti semuanya. Kalau gue sih biasanya kalau yang yang gue sangat minati dan gue pengen kayak minati itu gue fokus banget. Tapi yang gue kurang minati, gue cukup bisa aja gitu, nggak terlalu keren banget ya, kayak udah standar aja gitu, standar aja gitu, nggak terlalu hebat banget gitu. Dan cara gue mengatasinya biasanya gini, kalau gue stuck di pelajaran yang emang gue kurang minati, ya udah hidup aja dengan itu gitu, karena lu kurang minati. Tapi kalau gue stuck di pelajaran yang gue kurang minati, gue malah merefleksikan diri, kan gue minat ini, maksudnya ini tuh kayak misalnya nih pas kemarin fisika 2A gitu, dari semua bab gue tuh struggle banget belajar interferensi diffraksi. Nggak tahu kenapa gue bab itu struggle banget awal, gue kayak nggak ngerti gitu, terus gue stuck. Tapi bab selanjutnya fisika modern gue ngerti aja gitu, efek Compton, relativitas, transformasi Lorentz, gue lupa namanya, ya gitu-gitunya lah, itu gue ngerti gitu. Tapi entah kenapa interferensi diffraksi ini diffraksi ini gue nggak ngerti. Nah cuman ya gue merefleksikan diri aja gitu, kayak gue tuh udah tidak terlalu prioritaskan matkul lain, misalnya bukan matkul ya, ilmu lain gitu ya. Gue dalam proses gue masuk ke ITB ini, gue tuh udah tidak memprioritaskan banyak ilmu, kayak ilmu lain, cuman buat fisika gitu. Terus masa gue mau hilang motivasi gitu, karena itu yang terjadi pada gue SMA gitu. Gue tuh ketika SMA, gue tuh bener-bener pelajaran yang gue fokusin dan nilai bagus itu pelajaran yang SNMPTN. Sisanya sejarah, ekonomi gitu-gitu gue lepas. Bukan lepas kayak bodo amat ya, cuman nilainya tuh kayak jelek gitu loh. Nggak di atas KKM masih lulus, tapi nggak bagus gitu daripada anak-anak kelas gue gitu. Jadi kayak gue tuh emang on my way here tuh, gue emang udah mengorbankan banyak ilmu yang harusnya gue pelajari, tapi gue standarin aja kayak udah biasa aja gitu. Jadi kalau ilmu yang gue fokusin gue nggak bisa, itu malah jadi sayang aja, kayak lu udah fokusin masa nggak bisa, jadi lu harus bisa gitu. Itu sama aja kayak matematika gitu. Kayak gue tuh dasarnya tuh gue tuh sebenarnya bukan orang yang pinter ya, maksudnya gue tuh rapot SD gue tuh jelek banget gitu ya. Terus SD tuh gue kayak pernah hampir kayak nggak naik kelas gitu ya, karena gue nggak jago gitu ya. Terus rapot gue tuh jelek, standar banget lah gitu. Terus gue mikir gitu, gue tuh baru, karena gue tuh dulu SD tuh mentalitas gue SD tuh cuman ke sekolah tuh cuma buat main bola sama teman-teman di jam istirahat, udah cuma itu. Cuma buat main sepak bola sama teman-teman di jam istirahat. Gue tuh pas SD tuh mentalitas gue tuh, gue pengen main bola gitu. Nah, main bola sama teman-teman, sama kakak kelas, tanding gitu ya. Ya udah cuma main bola aja. Jadi akademiknya gue lepas gitu. Nah, ketika gue kelas 6 SD tuh gue baru mikir, masa gue hidup mau ibarat bodoh terus gitu. Gue harus punya sesuatu yang gue jago dong. Masa kayak gue selama ini main bola gue nggak jago, masa nggak nyampe gue kayak jadi atlet, enggak. Gue main game nggak jago juga, nggak jadi kayak atlet e-sport gitu. Jadi kayak gue tuh belum menemukan hal yang gue mau jago apa gitu. Terus gue tuh orang yang suka berbeda dari orang lain gitu ya. Ketika di SD gue tuh banyak orang ngeluh matematika susah. Nah disitulah gue berpikir, gimana kalau gue coba belajar matematika gitu.
Nah, jadi kelas 6 SD tuh gue baru bener-bener fokus, ada hal yang gue fokusin di akademiknya itu pelajaran matematika. Jadi matematika tuh emang udah pelajaran yang emang gue pengen fokusin dari dulu nyampe sekarang gitu. Jadi kalau gue ketemu materi yang gue stuck, itu ibarat kayak sayang aja, kayak lu udah ngabisin waktu lu banyak bertahun-tahun cuma buat fokusin satu pelajaran, terus satu bab dari dari puluhan bab yang selama ini lu pelajarin, cuma satu bab ini aja lu nyerah, kan nggak lucu ya. Jadi kayak gitu, jadi kayak akhirnya gue bakal memotivasi gue sendiri. Gue tuh emang orang yang suka kayak akhir-akhirnya memotivasi diri sendiri gitu loh. Jadi kayak akhirnya gue kayak refleksi diri aja, kayak waduh, gue nggak bisa nih, gue harus bisa, entah gimana caranya gue harus bisa gitu. Jadi kayak memaksa diri biar bisa gitu. Jadi kayak akhir-akhirnya harus bangkit lagi gitu dengan merefleksikan diri, merefleksikan masa lalu aja gitu. Kalau dari gue ya biasanya gitu sih. Oke. Iya. Berarti kayak kuncinya adalah refleksi gitu ya. Iya, kalau gue tuh ya ingat aja tujuan lo ke ITB tuh apa gitu. Iya. Dan penting juga untuk tahu skill apa yang lu mau kembangin gitu kan. Iya, jadi kayak energi lo tuh difokuskan untuk satu ilmu itu gitu. Yang lainnya yang menurut lo tidak terlalu lo minat, yang cukup sesuai aja, jangan nyampe kayak lo lepas juga, cukup pas gitu. Nggak usah dipaksain banget nyampe banget gitu, nggak usah gitu. Kalau gua ya gitu. Setuju banget. Iya. Tapi memang yang tadi gue rada ketawa tuh apa sih? Aristoteles sih, benar-benar di semua buku ada sih, dari buku PKN, IPS. Iya, karena itu dia. Aristoteles, Pythagoras, itu tuh selalu ada di buku mana-mana. Karena zaman dulu tuh ilmu belum sebesar sekarang, jadi mereka bisa menguasai semuanya gitu. Iya. Dan gitu sih. Sebelum mereka menemukan sesuatu itu kan mereka berfilsafat dulu kan. Iya, benar. Mereka menganggap bumi itu datar, ternyata setelah dieksplor bumi ternyata enggak kayak gitu ya. Iya. Gitu ya. Wah, menarik. Iya, benar. Oke, mungkin dari gua itu aja sih. Ya, thank you ya, Bu. Yo, santai Gear. Oke. Tapi lu tertariknya sama dunia apa aja tuh selain akademik? Kayak lu suka ini deh, aviasi gitu nggak sih? Kau tahu? Kan sering ngobrol dulu aja. Kau tahu? Ya benar. Gua sempat suka sama dunia aviasi, kayak pesawat, kayak seru aja gitu ngeliat pesawat. Iya benar, aviasi gue suka. Ngegame kan gue sering. Lu suka ini nggak, nonton kayak air crash investigation gitu? Gue suka yang kayak murder gitu, tapi gak semuanya. Kayak beberapa Sherlock Holmes gue suka. Sherlock Holmes series yang Sherlock Holmes itu loh, yang siapa sih yang pemerannya sih yang Doctor Strange? Siapa namanya? Gue nggak hafal namanya. Pemeran Doctor Strange siapa? Yang Benedict apa namanya? Benedict Cumberbatch. Nah, ya itu yang pemerannya itu, yang Sherlock Holmes yang itu seru menurut gue. Misteri gitu. Tapi gue lebih suka film-film komedi sih. Iya, film-film Raditya Dika itu gue suka semua gitu. Kalau film kesukaan lu apa? Aduh, film kesukaan ya? Apa ya? Anime kan? Enggak juga. Kim enggak manggil lu. Apa ya? Kalau gua sih film tuh biasanya standar semua ya menurut gua, karena gua dasarnya emang enggak terlalu suka nonton juga. Jadi semua film tuh standar buat gua. Cuman beberapa film yang gua kayaknya nggak ada favorit deh. Gua biasa aja lah, karena gua nggak terlalu deep di film juga gitu. Berarti kalau misalnya tanya film favorit, jawabannya semua film biasa aja. Iya, yang nggak terlalu gimana banget lah gitu. Oke. Tapi lu nonton ini? Film-film ya. Suli lu nonton nggak? Sally ya? Gua nggak, tapi gua tahu. Gua nggak nonton tapi.
itu bacanya Sali, gue kira itu nama gitu loh. Oh, dia namanya dibaca jadi Suli, gue kira Sali. Gak tahu. Ya udahlah, ya intinya itu yang Ya tapi lu ya, tahu kan ya maksud gue. Daratin di air ya gue tahu. Iya bener-bener Gue nggak nonton sih. di Hudson. Yang gue pernah nonton tuh malah yang di Indonesia. Hah? Pernah di Indonesia juga mendarat di sungai sama Garuda Indonesia penerbangan apa gue lupa. Dari mana? Pernah itu mendarat di sungai juga. Yang di Bengawan Solo. Iya, itu kan mendarat di sungai, mendarat di Iya. sungai juga. Iya. Iya. Gue pernah nonton itu sih Keren. yang kayak animasinya di YouTube gitu. Gue nonton kayak oh gitu. Iya. Itu katanya itu loh perfect landing di air. Hampir perfect landing di air katanya. Jadi Iya. bener dipelajarin banget. Iya benar. Itu bagus lah itu landingnya. Soalnya kalau Iya. ya gitulah. Pilot-pilot yang jago mah. Tapi sayangnya nggak terlalu terkenal ya orangnya. Maksudnya kalau Iya, Sally kan bener. kayak terkenal, yang itu kurang terkenal sih dua pilot yang ngamatinnya sayang. Padahal hebat ya. Keren Iya, sih makanya. keren gitu. Gitu lah. Lu kan suka kayak belajar mandiri ngulang lagi sendiri kayak gitulah ya. Ya. Ada yang nggak ngerti nih. Nah, Ah. lu pernah nggak berada di suatu keadaan Ya. aduh bentar dimana lu tuh kayak bener-bener stuck gitu, nggak tahu lagi, nggak kepikiran, mentok gitu, lu nggak tahu gimana harus apa, harus nanya ke siapa gitu kan. Nah, apa yang lu lakukan gitu? Atau pernah nggak lu di situasi itu gitu? Apa yang lu lakukan untuk bisa keluar dari situasi itu? Biasanya kalau stuck tuh balik lagi gue refleksi diri lagi. Gue perlu banget niatinnya atau enggak gitu. Maksudnya gue perlu banget kayak nyampe gila-gilaan biar kayak paham 100% atau cukup gue stuck let's say di paham 50% gitu. Biasanya kalau gue let's say stuck gitu ya, nyampe gue udah mentok tuh biasanya gue nanya-nanya orang sih. Ya itu sebenarnya salah satu apa ya, senangnya gue join akademik FT itu karena gue jadi kenal orang-orang yang pinter-pinter gitu. Kayak kalau gue bingung kimia, kadang gue kayak nanya ke Raha langsung kayak ini gimana sih gitu. Fisika gue suka nanya kadang ke Navi gitu, kayak ini apa sih, ini gimana sih gitu. Ya intinya kalau gue balik ke refleksi, lu perlu menghabiskan banyak energi lu buat pahamin 100% itu cukup. Paham let's say 50-70% lu paham udah cukup gitu. Kalau perlu ya lu harus nanya ke orang gitu, lu nggak bakal bisa sendiri lagi. Tapi kalau enggak ya udah live with it aja gitu, kan nggak semua hal lu harus perfect gitu. Oke, jadi sebenarnya yang gue bukan pengen sih Bu, yang gue intinya tuh jadi lu kayak ada nanya orang gitu kan biasanya, atau enggak apa, Gue nanya orang. lihat suatu bahan materi atau apapun itulah gitu. Ya gue nanya orang biasanya, nanya temen lah kalau udah stuck banget. Apa lu pernah kayak nanya ke dosen gitu secara langsung personal, nge-PC dosen gitu untuk menanyakan pertanyaan lu gitu misalnya? Seharusnya enggak, karena apa ya, maksudnya itu ngambil waktu lagi nggak sih? Maksudnya kayak dosen juga kan sibuk gitu. Nggak enak aja sih kayak nanya lagi materi yang belum paham. Maksudnya kalau mau nanya tuh jangan pas di luar kelas, maksudnya nanya tuh di kelas, misalnya pas dosen kayak ada yang mau ditanyakan gitu, nah itu baru lu nanya. Jangan kayak di luar kelas nanya, karena nggak enak aja gitu. Sibuk kan pasti kan, dosen tuh kan harus ngajar, harus meneliti, pasti sibuk gitu. Jadi kayak nanya boleh nanya ke dosen gitu. Tapi nanya di kelas aja, jangan di luar kelas kalau gua ya gitu. Lu udah bisa ngeliat nggak kayak diri lu tuh bakal jadi apa di masa depan gitu, kayak atau yang diri yang lu pengen di masa depan tuh kayak gimana gitu? Dia kalau gua tuh sebenarnya pengen banget jadi orang yang kayak kerjanya tuh kalau nggak R&D kayak peneliti gitu. Tapi masalahnya gua sadar otak gua tuh belum nyampe titik itu gitu. Kayak gua tuh nggak sepintar itu gitu. Jadi kalau ditanya gua pengen jadi apa, gua pengen jadi peneliti. Kayak bener-bener gua pengen jadi kayak peneliti gitu, literally peneliti. Dan hambatan gue apa, otak gue sendiri. Gue belum nyampe ke level itu. Gue belum bisa berpikir seperti mereka gitu ya. Mungkin karena gue baru S1 gitu. Maksudnya kalau bisa gue ambil kuliah nyampe S3 mungkin melatih otak gue berpikir nyampe ekstrim banget gitu ya. Cuman kalau ditanya
idealnya, secara ideal banget ya gitu, kayak secara ideal banget gue pengen jadi apa? Gue pengen jadi peneliti. Tapi banyak faktor tentunya, kayak misalnya kayak biasanya kan kalau peneliti itu kan apa ya, gajinya kan gak gede gitu ya, nggak enak juga gitu kan, apalagi kalau mau berkeluarga gitu. Terus kayak on your way itu kayak bakal ngabisin duit kecuali lewat beasiswa, kayak S2 S3 itu kan nggak murah gitu ya, kecuali lewat beasiswa. Terus bakal ngemakan waktu juga gitu kan, kuliah tuh kan nggak instan gitu kan, butuh waktu bertahun-tahun. Terus kayak dari lu bertahun-tahun pun ketika lu meneliti, ya misalnya penelitian lu yang terkenal banget pun ya dikit gitu, pasti kan peneliti itu banyak tapi yang kita kenal dikit, karena yang keren banget dikit gitu, ngerti nggak? Kayak penelitian tuh kayak banyak kan orang-orang tuh nge-publish jurnal tiap hari, tiap minggu gitu, tapi jarang yang kita dengar karena mungkin penelitiannya kurang wah gitu. Walaupun sebenarnya penelitiannya udah keren, tapi buat orang awam itu kurang wah. Nah gue tuh pengen yang kayak wah gitu loh, kayak gue tuh pengen jadi peneliti yang kayak keren gitu, jadi kayak orang-orang tuh tahu gitu, kayak oh ini Raul gitu. Masa kayak ketika gue ngomong gravitasi kan pasti lo orang kepikirannya Newton atau enggak Einstein gitu. Ketika gue ngomong let's say segitiga paling orang kepikiran Pythagoras gitu. Ketika gue ngomongin listrik pasti kepikiran kalau enggak let's say Gauss, Faraday gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah gue tuh pengen yang jadi peneliti yang seperti itu gitu. Gue pengen ketika orang menyebutkan suatu topik, orang-orang ingat oh ini Raul gitu. Nah gue tuh pengen yang kayak gitu. Tapi ya gue nyadar otak gue nggak nyampe situ. So untuk detik ini, otak gue nggak bakal gue nggak nyampe situ otaknya gitu. Tapi gue nggak tahu ya kedepannya pemikiran apa otak gue bakal berkembang seperti apa gitu. Gitu sih kalau dari gue. Oke. Jadi lu pengennya di R&D gitu lah ya? Iya. Iya. Gitu. Penelitian gitulah ya. Pengennya gitu. Okay. Kayaknya menurut gue bukan otak lu deh. Kayak otak lu tuh udah mampu banget sih kata gue. Tahu nggak lu kurangnya apa? Apa? Kurang nonton masterclass episode 1. Ya nggak gitu? Gue aja nggak tahu ada masterclass ginian. Kayaknya Mas Gumba mau nanya nih Mas Gumba. Iya Mas Gumba, sebagai sesama tutor. Enggak, tekan gua. Mau nanya apa ya? Oh, ini ada ini nggak planning S2 kemana? Kemana ya? Jujur gue tuh nggak ada pengalaman mencari beasiswa, jadi gue nggak tahu harus kemana gitu ya. Ya minimal gue pengennya ke ITB lagi sih, minimal ya. Maksimalnya ya mungkin ke kampus luar negeri gitu ya. Tapi kalau minimalnya gue pengen ITB lagi, cuman itu dia ngelihat sikon dulu sih, ngeliat sikon kayak ya ntar lihat nanti langsung kayak gue pengennya apa gitu, apa gue pengen kerja dulu gitu, langsung S2 itu kan nggak tahu. Masa otak apa pilih pemikiran gue sekarang dan pemikiran gue nanti kan mungkin berubah tergantung apa yang ada di dunia gitu, jadi kayak nggak tahu lah, lihat ntar aja lah gitu. Oh ya gitu, oke. Ada planning ini nggak nyari uang? Nyari uang. Money brother, money. Gue sekarang nggak ada urgensi buat nyari uang sih. Maksudnya Jawaban yang diplomatis kan. nggak, maksudnya ya uang kita semua butuh, tapi kayak yang kayak urgent banget gitu sekarang enggak sih. Tapi kalau ada kesempatan boleh-boleh aja gitu, tapi kalau bener-bener kayak niat banget nyari sana sini sekarang lagi nggak ada sih gitu, belum ke arah sana lah gitu. Dan gua rasa belum ada skill gue yang bisa ditranslate ke uang secara bagus gitu, jadi kayak menambah skill dulu aja lah gitu. Mengajar kan bisa jadi uang. Nah, sebenarnya gue apa ya? Yang itu sebenarnya pemikiran gue sebelum gue menjadi tutor akademik gitu. Karena pemikiran gue tuh kayak gitu, ngajar tuh jadi uang gitu, dan itu lumayan. Tapi setelah gue menjadi tutor akademik, gue malah menemukan kebahagiaan dengan mengajar secara sukarelawan daripada dibayar gitu. Kayak nggak tahu, gue belum pernah dibayar, tapi apa ya, mengajar sukarelawan tuh seru gitu, maksudnya gitu. Walaupun gak menghasilkan uang gitu, tapi seru aja buat gue gitu. Gitu sih. Karena ini kali, karena tanggung jawabnya lebih kecil. Bisa jadi gitu ya. Karena kalau misalkan ngajarnya jelek, gak bakal ada konsekuensinya gitu. Kalau gue sih gitu. Gue sih gitu juga masalahnya. Tapi nggak tahu, gue menemukan serunya aja gitu kayak.
Makanya sebenarnya ini ACADS tuh apa ya? ACADS tuh kan pembahasan tuh bisa dibilang lumayan cepet ya keluarnya, kayak misalnya kita ngebikin pembahasan tutorial itu tuh niatnya tuh gue sebenarnya pengen kita tuh secara gratis kita menyaingi les-les gitu. Jadi kayak gue tuh pengen anak FT itu dapat ibarat kayak sarana dalam tanda kutip les secara gratis gitu, nggak usah harus bayar ke berbagai les TPB di luar sana gitu. Itu sih sebenarnya vision gue dari klinik FT itu gitu. Gue pengen buat klinik itu seperti itu gitu. Jadi sangat membantu gitu. Jadi apa ya ibarat dalam tanda kutip mencoba mengalahkan les-les di luar sana gitu. Itu sih kalau gue. Gue suka sih. Gue suka cara lu. Sangat mulia sekali ya niatnya ini Mas Raul. Baik banget lu jadi orang anjir. Harus uang dulu. Iya kan gua tuh kan PJ gua kan PJ klinik FTI. Terus kalau nggak salah gua ngomong gitu kok di rapat ACADS, kayak gua ngomong gitu, gua pengen klinik tuh ngalahin les gitu, kayak gua bener pengen kayak gitu. Makanya pembahasan tutorial tuh kayak gua pikirin waktu itu harus cepat gitu, dan yang lain-lain juga kayak gitu kayak kimia fisika juga harus cepat juga gitu ya. Gitu sih kalau gua ya. Sangat mulia sekali ya kawan-kawan teman kita yang satu ini. Aduh ya ampun. Mantap. Nggak tahu ya, karena gue kurang suka aja konsep membisniskan pendidikan gitu. Ilmu itu dibisniskan tuh gue kurang suka konsepnya aja gitu. Ya karena apa pendidikan tuh bisnis paling enak cuy. Modal nggak ada, hasilnya tinggi, enak cuy. nggak, gue tuh nggak enaknya tuh gini, apa ya, kayak pendidikan tuh dibikin mahal. Maksudnya gini, anak kelas 12 SMA pasti nyari bimbel buat masuk PTN. Well, sebenarnya kalau mereka tuh sebenarnya nggak harus bimbel gitu kan. Tapi apa ya, sebenarnya gue rasa ya dari let's say 100% orang yang ikut bimbel tuh pasti yang benar-benar butuh bimbel tuh cuman 50% gitu. Ada aja orang yang ikut bimbel tuh gara-gara FOMO, ngerti nggak? Karena sebenarnya dia udah pintar. Kayak temen gue ada kok yang kayak gitu. Temen gue udah pintar banget. Gue udah jamin dia udah pasti kalau SBMPTN dia lolos. Tapi dia SNMPTN ya. Jadi gue nggak tahu SBMPTN gimana. Gue udah jamin banget SBMPTN pasti dia lolos. Tapi dia masih ikut bimbel. Terus gue kayak kaget. Ah, lu ngapain ikut gitu? Ya gue rasa mungkin dia karena FOMO ya. Semua orang kelas 12 mencari bimbel gitu, tanda kutip kan. Nah, gue tuh nggak suka aja gitu dengan pendidikan tuh harus dibikin bayar. Maksudnya beras, minyak, itu kan hal esensi buat kita. Tapi ketika kita kurang pasokan, pemerintah ngasih subsidi gitu. Tapi kalau padahal pendidikan juga kan hal yang esensi buat kita gitu kan. Tapi dibikin bisnis tuh gue sangat benci gitu pendidikan dibikin bisnis gitu. Kayak ilmu tuh harusnya nggak bayar gitu. Kayak ngapain lu bayar buat dapet ilmu gitu. Sayang aja sih kalau kata gue. Makanya gue semenjak gue jadi tutor ACADS, gue menemukan kebahagiaan dengan membagikan ilmu secara gratis gitu, nggak harus dibayar gitu. Kayak gitu, kayak gitulah. Misalnya detik ini nih, ada anak FTI 22 kayak minta gue ngajarin matematika, ya kayaknya gue mau aja gitu. Jadi kayak gue menemukan kebahagiaan dengan mengajar secara sukarela tuh, gue menemukan kebahagiaan di sana gitu sih. Mantap. Terharu. Untung Raul masuk dari fisika. Melawan kapitalisme. Iya, itu dia. Mari komunis. Waduh, bahaya. Bercanda bro. Gua nggak mau. Agak melenceng sedikit dari Admin server dibajak ke server antar ya. Ini nanti kan diupload di YouTube nih. Aduh. Bahaya nih. Tadi yang ngomong Gumba siapa namanya? Nggak tahu sih siapa ya. Siapa ya? Bahaya ini, aduh. Bahaya ya guys ya. Aduh. Oke. Ya itulah intinya perbincangan kita di tengah malam saat ini. Mungkin karena waktu kita lagi 4 jam 4 menit, closing statement tuh mungkin yang bisa lo kasih. Mungkin ini ada ini dulu mungkin kira sepatah dua patah dari Raul untuk itu maksud gua. Ya mungkin saran
dari Raul untuk kita semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mungkin dengan melakukan apa gitu. Dari Raul sepatah dua patah kata. Permasalahannya gue nggak merasa terlalu pribadi yang baik ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin sifat empati kepada orang yang membutuhkan, ya itu mah kayak apa ya, kayak pengen aja gitu, kayak kalau lu merasa lu punya kelebihan coba dibagi-bagi gitu ke orang-orang. Terus kayak ya udah itu aja sih dasarnya. Apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik tuh lu refleksi dulu aja gitu. Lu punya kelebihan apa dan lu bisa membagikan apa ke orang-orang gitu. Mungkin di situ lu bakal menemukan kebahagiaan gitu. Kayak ada aja gitu kan orang yang kecanduan ngasih donasi gitu, ngasih zakat, pasti ada gitu orang yang senang dari situ gitu. Gitu sih kalau kata gue. Oke. Lagi 2 menit ya. Apa kita tutup sekarang aja, Mas Nanda? Gila lah ini suatu motivasi yang lu inget banget dan lu bisa cari apa deh gitu, entah 1 kalimat atau 2 kalimat ya perbincangan kita kali ini ya. Ini jangan pernah bosan belajar, karena menurut gue esensi dari manusia tuh otak. Kalau lu pengen apa ya, menjadi orang lu pengen jadi yang kuat gitu ya, gue rasa macan beruang lebih kuat daripada lu gitu. Kalau pengen jadi yang paling cepat, gue rasa cita lebih cepat dari lu gitu. Tapi esensi dari manusia yang membedakan dengan hewan tuh gue pikir otaknya. Jadi jangan pernah bosan belajar, karena menurut gue itu suatu hal esensial bagi kehidupan kita gitu. Oke, sip. Ya, jangan pernah bosan belajar aja. Oke, thank you. Oke. Ya, nanti lebihnya ya gue cuma bisa ucapin makasih deh. Katanya ada titipan nih Kim ya. Titipan berupa sertifikat dan uang tunai 500. Itu apa uang tunai? Kita harus sadar diri, server kita itu miskin, Cok. Nggak ada donasi, nggak ada donatur, Cok. Ya nanti sisanya diurus sama si Kim ya. Oke, thank you. Oke, jadi mungkin itu akhir dari episode 2 Masterclass pada minggu ini ya guys ya. Terima kasih atas kehadirannya. Gua sebagai owner dari Discord dari server Discord ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih juga pada Raul udah mau mengisi Masterclass ini. Yo. Semoga apa yang Raul bagikan kepada kita semua bisa menjadi manfaat bagi kita di kemudian hari. Amin. Oke, dengan ini masterclass-nya sudah selesai ya kawan-kawan. Terima kasih. Oke, makasih semua.